Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi tentang APBN dan APBD. Sebelum kami memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Ana Agung Sagung Ratu Kencana Arum nomor absen 22 dan teman saya Nimade Regina Prasmanggi absen 11. Materi pertama adalah APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia dalam satu tahun anggaran, yaitu mulai 1 Januari hingga 31 Desember, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN merupakan rencana pengeluaran serta penerimaan negara tahun mendatang yang dikaitkan dengan rencana serta proyek jangka panjang. APBN juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam pasal 23 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Sebelum menjadi APBN, pemerintah mulanya melakukan perencanaan terkait pengeluaran dan penerimaan uang negara yang disebut dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN. Selanjutnya ada fungsi APBN. Yang pertama, fungsi otorisasi, yaitu anggaran negara menjadi sebuah dasar dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun. Yang kedua, fungsi perencanaan, yaitu anggaran negara menjadi sebuah pedoman untuk negara dalam melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu anggaran negara menjadi pedoman dalam melakukan penilaian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintah apakah telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi APBN selanjutnya adalah fungsi alokasi, yaitu anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran, mengurangi pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian negara. Selanjutnya, fungsi distribusi, yaitu sebuah anggaran negara wajib memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan. Yang terakhir, fungsi stabilitas, yaitu anggaran negara menjadi sebuah alat dalam rangka memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu negara. Ada tujuan APBN. Tujuan dari APBN digunakan sebagai pedoman untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran atau pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan agar dapat mencapai peningkatan produksi dan peningkatan kesempatan kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu, tujuan dari penyusunan APBN adalah sebagai panduan belanja dan pendapatan untuk dapat melaksanakan berbagai macam kegiatan terkait penyelenggaraan negara. Berikutnya ada mekanisme penyusunan APBN. Berdasarkan bagan tersebut, APBN disusun dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah menyusun rencana APBN dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis. Yang kedua, pengajuan RAPBN oleh pemerintah kepada DPR. Yang ketiga, pembahasan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang. Yang keempat, persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang jika tidak disetujui pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Yang terakhir, APBN dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Berikutnya ada sumber penerimaan APBN dan prinsip APBN. Sumber penerimaan APBN yaitu berasal dari penerimaan dalam negeri dan juga hibah. Untuk penerimaan dalam negeri ini terbagi menjadi penerimaan dari pajak dan juga penerimaan bukan pajak. Selanjutnya prinsip APBN. Prinsip APBN dibagi menjadi 3, yaitu prinsip anggaran dinamis, prinsip anggaran fungsional, dan prinsip anggaran defisit. Berikutnya ada struktur APBN. Secara garis besar untuk struktur APBN adalah pendapatan negara, belanja negara, keseimbangan primer, surplus, dan defisit anggaran. Selain itu, untuk struktur APBN sudah dituangkan di dalam suatu format yang sering disebut dengan I-account. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Sagung mengenai APBD. Berdasarkan pada Permendagri nomor 21 tahun 2011, APBD memiliki definisi yaitu rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan telah disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dan juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Cakupan dari APBD, ruang lingkupnya lebih spesifik yaitu daerah. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan dari APBD. Fungsi dari APBD ini telah diatur dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006, yaitu yang pertama fungsi otorisasi, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, yang keempat fungsi alokasi, yang kelima fungsi distribusi, yang terakhir fungsi stabilitas.
Adapun tujuan dari APBD yaitu sebagai pedoman dalam mengatur pendapatan dan juga pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan daerah. Dengan disusunnya APBD, diharapkan dapat mencapai peningkatan produksi, kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah. Selanjutnya ada mekanisme penyusunan APBD. Yang pertama, pemerintah daerah menyusun RAPBD atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Yang kedua, pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD untuk dirapatkan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak. Yang ketiga, jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD. Yang keempat, APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 1 bulan setelah APBN disahkan. Yang kelima, perubahan APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya anggaran. Yang keenam atau yang terakhir, APBD yang telah ditetapkan dengan perda disampaikan kepada gubernur bagi pemerintah kota atau kabupaten dan kepada presiden melalui Mendagri bagi pemerintah provinsi. Selanjutnya, sumber penerimaan APBD. Ada 3 kegiatan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan sekumpulan dana APBD. Yang pertama, retribusi. Yang kedua, pendapatan daerah. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Dan yang terakhir, pajak cukai. Selanjutnya ada menghitung APBN dan APBD. Perhitungan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dan detail. Berikut adalah paduan umum tentang cara menghitung APBN dan APBD. Yang pertama, langkah menentukan pendapatan. Yang pertama ada pendapatan pajak. Hitung total pendapatan yang diperoleh dari berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak lainnya. Yang kedua, pendapatan non-pajak. Sumber pendapatan lainnya seperti hasil penjualan aset negara, penerimaan dari perusahaan milik negara, sumber daya alam, hibah, dan lain-lain. Yang kedua, langkah menentukan belanja. Yang pertama ada belanja rutin. Ini termasuk belanja untuk gaji pegawai negeri, pensiun, serta biaya operasional dan administrasi negara. Yang kedua, belanja kebijakan. Biaya yang terkait dengan program dan kebijakan pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Yang ketiga, ada belanja modal. Dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek strategis. Dan yang terakhir ada belanja subsidi. Dana yang digunakan untuk memberikan subsidi kepada sektor-sektor tertentu seperti energi atau transportasi. Langkah yang ketiga, langkah menentukan defisit atau surplus. Bandingkan total pendapatan dengan total belanja. Jika pendapatan lebih besar dari belanja, maka APBN atau APBD memiliki surplus. Sebaliknya, jika belanja lebih besar dari pendapatan, maka ada defisit. Langkah yang keempat, langkah pengelolaan utang dan pembiayaan. Jika ada defisit, pemerintah harus mencari cara untuk membiayainya. Ini dapat melibatkan penerbitan surat utang negara atau pembiayaan dari sumber lain. Langkah yang kelima yaitu pengesahan dan pelaksanaan. APBN dan APBD disusun dalam dokumen yang kemudian diajukan kepada lembaga legislatif atau DPR atau DPRD untuk pengesahan. Setelah disetujui, pemerintah mengalokasikan dana sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Langkah yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Selama tahun anggaran berlangsung, pemerintah dan lembaga terkait terus memantau realisasi pendapatan dan belanja. Jika ada perubahan signifikan, perubahan anggaran dapat diajukan untuk pengesahan ulang. Baik, kesimpulan dari materi kami pada hari ini yaitu dalam penyelenggaraan negara tentunya dibutuhkan dana yang cukup besar. Terkait dengan dana dalam rangka penyelenggaraan negara di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara. Pengelolaan dana atau uang negara ini menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. APBN dan APBD merupakan dua hal yang berbeda satu sama lain, meskipun sama-sama untuk mendanai penyelenggaraan kegiatan dalam sebuah negara. Secara garis besar, fungsi dari APBN adalah untuk mengatur pendapatan serta pengeluaran negara,
Sedangkan APBD memiliki fungsi dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran untuk daerah, serta memiliki tujuannya masing-masing. Demikian presentasi mengenai APBN dan APBD dari kelompok kami buka dengan sesi diskusi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.